Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Setria, NIM 2019 A1H053. Di sini saya akan membahas materi mengenai penyajian data. Materi tentang penyajian data statistik. Penyajian data statistik adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberi informasi yang berguna. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar. Penyebutan dengan istilah data kasar menunjukkan bahwa data-data itu masih berwujud apa adanya atau sebagaimana data itu diperoleh. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat data dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau pembandingan dan lain-lain. Adapun tujuan penyajian data, 1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data. Dan keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Fungsi penyajian data, 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. 2. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Adapun cara penyajian data ada 3 macam, yaitu 1. Narasi. Narasi yaitu cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. 2. Tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis, misalnya berat badan manusia menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjual menurut jenis barang, dan daerah penjual, dan lain-lain. Dan ketiga, grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. 1. Penyajian data dengan narasi. Penyajian secara narasi atau teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat, misalnya penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman, atau misalnya penerapan sistem online di kampus saudara tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, atau penjualan HP di daerah permakan lebih besar dibandingkan desa Makece. Kedua, penyajian data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Secara visual dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Penyajian data tabel. Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Kampung 6 tahun 2018. Tingkat pendidikan 1. Belum sekolah, tidak sekolah, dan tidak tamat SD. Kedua, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Adapun jumlah orang ada yang tertulis 697. Adapun di sampingnya presentasi 14,65. Bisa kita lihat di sini penyajian data dengan tabel. Tabel satu arah, one-way tabel. Tabel satu arah adalah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal, golongan kelompok, atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang ditunjukkan bisa berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar, atau presentasi, dan lain-lain sebagainya. Misalnya data indeks presentasi dari 10 mahasiswa dengan nama-nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana secara berurutan memperoleh IP 2,5,2,8 dan seterusnya.
Dalam hal ini, objek penelitian yaitu mahasiswa diwakili dengan nama masing-masing siswa di keterangan dengan hanya menggunakan satu karakteristik data saja, yaitu indeks prestasinya. Tabel di bawah ini, tabel 1, indeks prestasi mahasiswa berdasarkan partisipasi kelas semester ganjil 2018. Nomor 1 sampai 10, nama A sampai Z, pun IP dengan 2,5 sampai IP 3. Tabel 2 arah. Toiway tabel. Tabel 2 arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik, misalnya data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat produksi kedelai berdasarkan varietas Kabupaten Watan Wajon tahun 2009. Ada varietas kedelai Wilis, Sindoro, Slamet, Galunggul, Orbal. Ada total produksi per ton 270, 278 sampai 1.417. Itu sumber data primer 2019. Tabel 3 arah. Three-way tabel yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda, misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen. Tabel 3 itu. Baiklah, sekian tentang materi penyajian data yang telah saya sampaikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.